Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah melaksanakan sholat witir 2 kali? La witrani fi lailatin. Tak boleh 2 kali witir dalam semalam. Tak boleh 2 kali witir Pak Ilman. Misalnya habis pengajian ini Pak Ilman mau tidur, lalu kemudian Pak Ilman sholat witir 3 rakaat. Sholli sunnatal witri salasa raka'atin lillahi ta'ala. Lalu kemudian bangun malam, habis itu tahajud. Pas habis tahajud witir lagi. Enggak bisa. La witrani, tak boleh 2 kali witir semalam. Kenapa? Witir artinya ganjil. Habis mau tidur 3. Terus nanti malam bangun 3. 3 tambah 3 6. Enggak witir lagi. Setelah Isya 1 rakaat dan setelah tahajud 2 rakaat. Itu namanya witir cicilan. Kalau witir cicilan itu tak begitu melaksanakannya Pak Ilman. Syafa'nya dulu, bukan witirnya dulu. Wal fajr walayalin wasyaf'i wal watr. Syaf'i genap, watri ganjil. Jadi bagi yang bermazhab Syafi'i melaksanakan witir 2-1. Jadi nih usollinya Pak Ustaz, usolli raka'atail usolli raka'atail witri atau usolli sunnatal witri syafa'. Saya salat syafa' genap. Nanti setelah itu baru ini masih sepaket. Begitu cara pelaksanaannya. Ininya dulu, habis itu baru ini. Tadi Bapak witir sungsang, satunya dulu, 2 dulu, baru ini. Ini satu pelaksanaan. 2, 3, 1 salam. 1, 1, 1, 3, 1 salam. 3. Yang ada dalam Sunan Tirmizi begini. Mau tidur malam buat 3. Terserah mau yang model 21 atau 3. Pokoknya mau tidur malam buat 3. Pas nanti bangun malam mau tahajud, laksanakan 1 rakaat untuk menggenapkan yang 3. Saya sholat sunat 1 rakaat untuk menggenapkan yang 3 tadi. 3 tambah 1 jadi 4. Habis itu baru tahajud. Setelah tahajud baru tambah 3 lagi. Maka witir Bapak waktu itu sama dengan 7. Ada dalam Sunan Tirmizi. Bukan hadis Nabi, Imam Tirmizi menyebut di ujung itu. Kata dia, orang yang sudah melaksanakan 3 kali 3 rakaat witir, tidur dia, pas dia mau buat witir lagi, dia buat 1 rakaat untuk menggenapkan 3 tadi menjadi 4. Habis itu dia sholat lagi 3, maka 4 tambah 3 malam itu 7 rakaat witir. Begitu Pak Ilman. Selanjutnya Pak Ikmal. Ustadz, apa hukum tanah kubur wakaf dibina tembok simen di tepinya? Sebab kuburan di tempat kami keadaannya berbukit-bukit. Tanah wakaf itu milik orang banyak. Jadi kalau kita kapling, tanah wakaf itu milik orang banyak. Jadi kalau kita kapling tanah itu, maka berarti kita sudah mengambil tanah wakaf orang. Tanah wakaf itu milik orangnya. Jadi kalau kita kapling, ini gimana nanti orang seandainya sempit lah jadi di kota, sempit kota. Lalu kemudian orang mau menggali, makanya di Bakti itu di Makla itu 1 kubur itu bisa 10 digali lagi. Habis itu sekian tahun sudah hancur, gali lagi. Kenapa? Karena itu wakaf milik bersama. Jadi kalau nanti kita lihat ada beda sama di Mesir. Di Mesir itu coba tengok di pintunya. Kenapa pakai pintu-pintu? Wakaf keluarga si Ani. Nah, itu keluarga. Coba di pintu di Mesir. Sebelum sampai ke Azhar ada tanah pekuburan luas. Pintu itu tulis, ini wakaf keluarga si Ani. Dibuat macam rumah-rumah. Jadi kalau keluarga si Anu masuk, keluarga si Anu itu memang wakaf keluarga punya. Adapun wakaf milik umat Islam kita kapling-kapling. Gimana kita mau wakaf tanah kapling umat Islam punya? Ustaz Somad itu ceramah aja. Buktinya makam emaknya dibuatnya pakai itu. Itu memang saya beli tanah wakaf. Perlu saya jelaskan supaya nanti jangan dituduh orang saya mengkapling tanah wakaf.
Jadi fitnah. Adapun membangun fustat. Jadi dulu istilahnya yang pertama membangun tuh Umar bin Khattab, fustat. Fustat tuh kemah. Dibangun kemah di atas makam, tujuannya supaya orang berziarah nggak kena panas. Maka hukumnya mubah. Tapi ketika dibangun beton di tanah umat Islam, maka itu izinnya ke Islam, itu tanah wakaf, bukan milik kita. Adapun kuburan dikasih batu saja, penting di kota-kota kuburan mesti dikasih batu keliling, kasih batu. Sebab kalau nggak dikasih batu diambil perumahan. Banyak tanah kuburan sudah diambil. Pak Budi, Ustadz, saya sudah 3 bulan tak kerja karena corona. Istri saya masih kerja. Bagaimana hukumnya saya tidak memberi nafkah? Saya juga tidak bisa kerja berat karena sakit pinggang. Pak Budi punya kewajiban 5, Pak Budi. Pertama, kasih makan. Kedua, kasih pakaian. Ketiga, kasih tempat tinggal. Keempat, kasih pendidikan. Kelima, kasih perhatian. Pak Budi kasih tahu sama istri, Adinda, aku tak bisa ngasih kau makan karena aku tak ada kerja, corona dan sakit pinggang. Aku tak bisa ngasih kau pakaian. Aku tak bisa juga ngasih pendidikan. Aku juga tak bisa, tapi insya Allah kau selalu kuperhatikan. Pak Budi hibur-hiburlah dia supaya dia ikhlas mengasih belanja. Kalau dia ikhlas, insya Allah dia sayang sama Pak Budi, insya Allah dia pun ikhlas. Tapi kita mesti tahu mana kewajiban kita supaya jangan sampai kita salah. Begitu Pak Budi. Pak Suprayogi, Ustadz, bagaimana mengingatkan teman kita yang menggunakan sudut pandang filsafat dari seorang kafir untuk meningkatkan keyakinan dia kepada Allah? Gimana kita bisa memakai pisau orang tumpul untuk menajamkan, memotong daging? Dia aja pakai itu tak bisa dipercaya kepada Allah. Gimana kita memakai alat yang sama untuk menajamkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tak logis, tak masuk akal. Sesuatu alat, pisau kritisisme yang dipakai oleh orang justru menjadi murtad, mau dipakai untuk beriman kepada Allah. Gimana? Karena pertanyaannya umum, saya jawab umum. Tapi kalau pertanyaannya khusus, oleh sebab itu maka kita pakai saja ilmu akidah. Belajar wujud, tidam, baqo, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsi, wadaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Belajar ilmu tauhid. Makanya pelajaran pengajian-pengajian di masjid cukuplah itu sudah mengkaji tentang akhlak. Sudah banyak betul kajian akhlak ini, tentang sabar, tentang ridha, tentang qanaah, tentang tawakal. Sudah khatam kita udah. Sekarang mari buka kajian tauhid. Aqidatul awam, paling rendah. Al-Husunul Hamidiyah agak tinggi sikit. Al-Dasuki ala Ummil Barahin, kaji. Yang ribet jelimet jangan. Sudahlah di kantor ribet jelimet, di jalan ribet jelimet, di rumah ribet jelimet, di masjid ribet jelimet, mati. Oleh sebab itu ngaji akidah. Cari dosen-dosen akidah, cari ustadz-ustadz yang mantap kajian akidah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari. Terakhir, Ibu Riah Nur, Ustadz, apa hukumnya jika ketua arisan motong uang arisan yang sudah dimusyawarahkan sebelumnya karena ketua arisan bertugas menagih uang? Arisan Ibu A, B, C, D, E, F, G, H, I. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas pula 9 nih. J, 10 lah, biar mudah ngitung. 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Lalu kemudian digoncang. Masukkan nama A, B, C, D, F, G, H, I, J, goncang. Ini yang ikut arisan ini mesti ikut tes jantung dulu. Kalau tidak nanti takutnya tak keluar kumat, jantung mati. Waktu digoncang, keluarlah huruf D. Keluar huruf D. Maka D mendapat 1 juta. Padahal D baru keluar 100.000.
Apa akad 900.000 itu? Apa akad 900.000 itu? Hutang. Berhutang 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Hanya saja hutang ini waktunya dibayar kapan? Idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma. Waktunya sudah ditentukan. Berapa lama? 10 bulan. Kenapa 10 bulan? Karena diputar setiap sebulan sekali. Jadi sebetulnya akadnya akad utang. Boleh kita berutang Pak Ustaz? Boleh, tapi jangan ada bunga di situ. Ngutangnya 1 juta, ya bayarnya 1 juta kepada 10 orang, kepada 9 orang, ya 900, 100. Enggak masalah, sama-sama izin antara radin, tidak ada riba di dalam. Tapi kemudian ada satu orang ketua istri Pak RT, ya. Dia yang ngumpul duit. Kata dia, kan ini kan ada aja lah alasan Bu RT itu kan banyak alasannya. Adalah itu ini segala macam begono begini. Kalian keluarkanlah agak 10.000 ini uang minyak apa segala macam. Kata dia, itu tergantung ibu ABCD. Kalau mau kasih, kalau mau tidak. Karena ini terkait dengan administrasi dia ngumpul, bukan riba di sini. Dia ngumpul. Yang tidak boleh itu ujuk-ujuk tiba-tiba datang satu orang ke rumah kita, Ibu A. Jangan Ibu A, nanti kira Bu RT itu lagi. Ibu Z. Tiba-tiba Ibu Z datang ke rumah kita, nawari arisan. Assalamualaikum Ibu, mau arisan? Berapa? 1 juta. Tapi nariknya 900. Yang 100 ini untuk biaya administrasi. Pesertanya mana? Nggak usah nanya-nanya peserta, langsung narik sekarang. Itu jangan ambil. Itu adalah rentenir, tapi berkedok arisan. Pesertanya sebetulnya nggak ada itu. Pesertanya nggak ada, dia memang udah simpan duit. Ini peserta kita ada 10 nih. Ibu mestinya ngambil 1 juta kan? Iya. 900 saja, yang 100 untuk sebetulnya nanti ibu akan membayar 1.100.000, bisa jadi 1.200.000. Oleh sebab itu maka yang model begini, yang model jelas orangnya, oke, lanjutkan. Tapi kalau orangnya tak jelas seperti ini, itu sebenarnya adalah rentenir berkedok arisan. Mulai Persatuan Berkedok Arisan mengamuk ke saya, dibulinya saya gara-gara pertanyaan Ibu Riah Nur. Mari kita jaga masyarakat kita supaya jangan sampai terjerumus dalam perbuatan haram, diantaranya riba. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.